Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, pada kesempatan ini kami akan sedikit menguraikan terkait dengan algoritma penjadwalan. Sebelumnya kami dari kelompok 5 kelas G5, yang mana dari anggotanya itu ada saya sendiri Rahmat Panca Ramadan, ada Oktabrian Manuntung Saman, Refeptian Manik, Wafiuddin, Reksi Frank, Toren Sinaga, dan Surya Gilang Ananda. Yang mana pada kesempatan ini kami akan sedikit menguraikan terkait dengan algoritma penjadwalan yang terbagi dari beberapa jenis. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan PTDP. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTDP. Seperti yang bisa kita lihat di dalam tabel PDTP ini, bisa kita lihat adalah prosesnya ada 7 proses, di mana proses 1 P1-nya yaitu saat tiba 0, dan lama proses itu 5, dan seterusnya sampai dengan proses 7 saat tibanya 5 dan lama prosesnya adalah 2. Pertama-tama langkah yang kita ambil yaitu menjumlahkan seluruh lama proses, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6 dan terakhir adalah tambah 2. Didapatlah hasil 27 saat. Maka 27 saat ini dijadikan kotak, yaitu dari 0 sampai dengan 27. Selanjutnya bisa kita lihat adalah P1 memiliki saat tiba yang terkecil. Otomatis P1 adalah yang pertama diproses. Maka P1 saat tiba 0 dan lama proses ada 5. Kenapa tidak sampai 5? Dikarenakan P2 saat tibanya 1, otomatis sisa dari P1 yaitu 4. Selanjutnya masukkan itu P2. P2 masuk saat tibanya adalah 1 dan lama prosesnya adalah 3. Otomatis P2 memiliki sisa 1. Kenapa tidak yang didahulukan adalah P6 dan P5? Dikarenakan P6 dan P5 memiliki lama proses yang terlalu tinggi. Selanjutnya adalah P4. Karena P4 bisa langsung diproses, yaitu saat tibanya 3 dan lama prosesnya hanya 1. Otomatis langsung bisa diproses saat mulainya yaitu 3, saat selesainya adalah 4. Untuk mendapatkan lama tanggap yaitu dengan cara saat selesai dikurangi dengan saat tiba. Otomatis 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka P4 tidak ada sisa atau habis. Selanjutnya masuk ke P3. P3 4 yaitu 4, karena 4 cuma 1 yang memiliki lama proses lebih kecil daripada P2, maka P4 bisa langsung diproses. Selanjutnya kemudian dilihat dari saat tiba berikutnya yaitu P3 yang memiliki saat tiba 4 setelah dimasukkan memiliki sisa 3. Selanjutnya dilihat dari saat tiba berikutnya yaitu P7 yang memiliki saat tiba 5, lama prosesnya adalah 2, otomatis langsung bisa diproses, yaitu saat dimulainya adalah 5 dan saat selesainya ada 7. Sama seperti P4, untuk mendapatkan lama tanggapnya yaitu 7 dikurang 5 dan dapatlah lama tanggapnya 2. Setelah itu, setelah semua
urutan dimasukkan, kita kembali kepada sisa yang tadi, yaitu sisa P1 ada 4 dan dimasukkan. Didapatlah saat selesainya adalah P1 adalah 11. Maka 11 dikurang saat waktu tibanya adalah 0, 11 kurang 0, 11. Dan selanjutnya adalah P2. Saat mulainya adalah 1, saat selesai ini, dan saat selesainya adalah 12. Maka otomatis 12 dikurang 1 adalah 11. Selanjutnya yaitu P6. Bisa kita lihat bersama, P6 adalah waktu saat mulainya adalah 12 dan saat selesainya adalah 18. 18 dikurang 1 yaitu 17. Selanjutnya yaitu P5. Saat mulainya 18 dan saat selesainya adalah 24. 24 dikurang 2 didapatlah hasil 22. Selanjutnya yaitu P3. Saat mulainya adalah 4 dan saat selesainya ada 27. 27 dikurang 4 yaitu didapat lama tanggapnya adalah 23. Dan untuk mencari total dari keseluruhan, itu lama tanggap ditambahkan seluruhnya, didapatlah total 87. Dan setelah untuk mencari rata-rata, yaitu 87 dibagi dengan seluruh proses, yaitu dibagi dengan 7. Didapatlah hasil 12,42. Perkenalkan, nama saya Okta Brianson Untung Saman dari kelas G5 NPP 30.0955 kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu PTD. PTD merupakan kependekan dari proses terpendek yang dipertamakan. PTD artinya adalah jika terdapat beberapa proses dalam antrian, maka dicari proses waktu terpendek, dan proses waktu terpendek itulah yang dieksekusi. PTD ini adalah algoritma penjadwalan dengan prioritas namun tanpa preemsi. Penentuan prioritasnya adalah berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses terpendek belum tiba, maka prosesor akan melayani proses terpendek yang telah tiba terlebih dahulu sampai selesai, baru mengeksekusi proses terpendek yang telah tiba berikutnya. Baik, untuk sedikit contoh, di sini ada beberapa proses, yaitu proses A, B, C, dan D. Proses A memiliki waktu tiba 0 detik. Kemudian lama prosesnya dengan 5 detik. Lalu proses B memiliki waktu tiba 3 detik dan lama prosesnya 7 detik. Kemudian proses C memiliki waktu tiba 5 detik dan lama proses 2 detik. Kemudian yang terakhir proses D memiliki waktu tiba 6 detik dan lama prosesnya 4 detik. Baik, mari kita coba selesaikan contoh kasus ini ya. Nah, tadi berdasarkan data yang sudah ditampilkan di sebelumnya, maka bisa kita ketahui bahwa saat tiba dari keempat proses ini adalah sesuai urutannya A, B, C, D, yaitu berdasarkan saat tibanya ini ya, detik 0, 3, 5, dan 6. Nah, kemudian lama prosesnya 5, 7, 2, dan 4. Nah, tentu saja proses yang akan dieksekusi pertama kali itu adalah proses yang masuk pertama kali. Namun, seiring berjalan maka akan dicek lama prosesnya. Jadi sambil berjalan maka akan dilihat lama prosesnya. Jika terdapat lama proses yang terpendek maka akan diprioritaskan ya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Yang tiba pertama kali adalah proses A, tiba di 0 detik. Tentu tidak akan ada yang mengganggu urutan proses ini karena kan tibanya di 0 detik ya. Jadi sudah pasti proses A ini adalah proses yang pertama kali. Nah, saat mulainya juga 0 kan pastinya. Nah, kemudian lama prosesnya adalah 5, maka langsung dieksekusi. Nah, jadi proses A ini akan rampung atau selesai di detik kelima. Nah, pada saat proses A ini berlangsung dalam waktu 5 detik itu kan, nah ternyata di detik ketiga masuklah proses B
ya, di detik ketiga ya. Namun belum dieksekusi ya, karena proses A kan belum selesai itu, ya kan. Nah, karena belum dieksekusi, kemudian masuk lagi proses yang ketiga, yaitu proses C. Kenapa? Karena tibanya saat di detik kelima kan. Nah, tentu saja masih dalam rentang waktu pengerjaan atau eksekusi dari proses A tadi. Maka dua proses ini nanti akan dilihat terlebih dahulu mana lama proses yang terpendek. Kalau berdasarkan urutannya, tentu saja yang diproses duluan adalah yang B, ya, karena masuk duluan. Tetapi dengan algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan, maka yang terpendek lama prosesnya yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka kita lihat di sini lama prosesnya, ternyata proses C itu lebih pendek waktu prosesnya dibandingkan dengan proses B. Maka diberikan prioritas kepada proses C ini untuk dieksekusi terlebih dahulu. Saat mulainya kapan? Ya, setelah proses pertama, yaitu proses A tadi kan. Proses A tadi selesainya di detik kelima, maka saat mulainya di detik kelima ya. Nah, di detik kelima ini berjalanlah proses C ini selama 2 detik, maka rampungnya di detik ke-7 ya. Nah, di detik ke-7 ini ya, ternyata masuklah proses yang baru lagi ya, proses D. Kenapa? Masuknya di detik ke-6. Tentu saja proses ini akan masuk pada saat proses C ini sedang berlangsung kan. Nah, maka dibandingkan lagi lah antara proses-proses yang sedang antri tadi, yaitu proses D dan proses B ya. Nah, dibandingkan yang mana waktu prosesnya yang lebih pendek. Ternyata yang lebih pendek adalah lama proses dari proses D ya kan, 4 dibandingkan dengan 7. Maka diberikanlah prioritas kepada proses D untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, maka D diproses terlebih dahulu ya. Kapan saat mulainya? Saat mulainya setelah proses sebelumnya selesai, yaitu proses C. Proses C selesainya di detik ke-7, maka mulainya proses D ini di detik ke-7. Berjalan berapa lama? Selama 4 detik. Maka proses D ini akan selesai di detik ke-11. Nah, barulah akan dieksekusi proses terakhir, yaitu proses B tadi. Proses B mulainya di detik ke-11 ya. Kemudian lama prosesnya adalah 7, maka proses B ini selesai atau rampung di detik ke-18. Nah, seperti itu. Adapun lama tanggap ya sama seperti yang tadi ya. Jadi dihitung waktunya dari saat tiba hingga saat rampung. Contohnya ya proses A tadi ya, saat tibanya di 0, saat rampungnya di 5, maka lama tanggapnya adalah 5. Kemudian yang kedua, karena proses C yang kedua tadi ya, saat tibanya di 5, saat rampungnya di 7, maka lama tanggapnya ya 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian proses D yaitu tibanya di 6 ya, rampungnya di 11, maka lama tanggapnya adalah 5. Dan yang terakhir proses B itu ya, saat tiba itu di 3 dan saat rampungnya di 18, maka lama tanggapnya adalah 15. Nah, kemudian jumlah dari lama tanggapnya tinggal dijumlahkan saja yang ini, kemudian dibagi dengan jumlah proses yang diantrikan di penjadwalan ini, maka didapatkanlah hasilnya 6,75. Adapun barisan proses ya, cara membacanya sama seperti yang tadi ya. Nah, kita mulai dari yang A ya. A tiba di detik ke-0, kemudian lama prosesnya adalah 5. Jadi A kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, selesainya di detik ke-5. Kemudian tiba antrian berikutnya yaitu proses B ya, tiba di detik ke-3. Nah, kemudian proses C juga tiba ya. Kenapa? Karena masih dalam rentang waktu pengerjaan atau eksekusi proses A tadi kan, detik ke-5 dia masuk. Nah, dibandingkanlah proses B dan C tadi ya, yang mana lama proses terpendek yaitu ternyata proses C, maka C diprioritaskan. Nah, C-nya dimulai dari sejak A-nya berakhir ya kan. Jadi mulai dari 5, lama prosesnya 2, yaitu hitung saja ya. C ini 1, 2, nah seperti itu. Kemudian C ini karena berakhir di detik ke-7 ya, rampungnya di 7. Nah, dalam prosesnya ini masuk lagi antrian berikutnya yaitu D di detik ke-6. Nah, maka dibandingkan lagi ya, proses yang mengantri yaitu B dan D. B dan D ini ternyata lama proses yang terpendek adalah proses D yaitu 4. Maka D dulu yang diprioritaskan. Nah, maka mulai dari 7, D-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka selesai di detik ke-11. Barulah dieksekusi yang terakhir proses B yaitu dengan lama prosesnya 7, mulai dari 11 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka berakhirlah di detik ke-18 ini. Nah, seperti itu. 4, 9, dan 7. Maka kita totalkan 32 per jumlah proses yaitu 5. Kemudian kita akan menghitung waktu TAT yaitu turnaround time.
cara mendapatkan turnaround time adalah hasil dari waktu tunggu dari setiap proses ditambah dengan lama proses. Maka kita buat demikian dari proses pertama sampai proses kelima, maka akan kita dapatkan proses pertama itu 4, kemudian 19, kemudian 7, kemudian 18, kemudian 10, maka kita totalkan 58 dibagi jumlah proses, yaitu 5. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma penjadwalan round robin. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Reviptin Manik, NPP 300427, kelas G5 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan FIFO atau biasa disebut dengan first in, first out. Penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preemsi. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, akan dilayani dengan urutan pada antrian. Di sini ada contoh soal algoritma penjadwalan FIFO. Bisa kita lihat ada 7 proses. Proses pertama saat tiba adalah 0, lama proses 5. Proses kedua saat tiba 1 dan lama proses 3. Hingga pada saat proses 7, saat tiba 5 dan lama proses 2. Langkah pertama adalah jumlahkan semua lama proses untuk mengetahui lama proses atau waktu selesainya nanti. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah 2. Setelah saya hitung, hasilnya adalah 27. Jadi 7 proses ini waktu selesainya nanti adalah 27. Berikut setelah saya menyelesaikan soalnya, didapatlah seperti ini. Dan saya akan menjelaskannya. Bagaimana cara mencari saat mulai? Itu adalah saat proses pertama adalah saat tiba. Yang ini, maka saat mulainya juga akan 0. Sedangkan waktu selesai yang dicari adalah lama proses pada saat proses pertama itu, 5. Sedangkan cara mencari lama tanggap di sini adalah waktu selesai dikurangi saat tiba, maka dia dapat hasil 5. Kemudian pada saat proses yang kedua, cara mencari saat mulai itu adalah waktu selesainya pada proses 1 tadi. Yang ini. Pada saat proses 1, kemudian yang dimulai dengan pada saat proses yang kedua 5. Kemudian waktu selesainya adalah penjumlahan dari saat mulai ditambah lama proses sama dengan 8. Lama tanggap, cara mencari lama tanggap, waktu selesai dikurangi saat tiba, maka didapat 7. Kemudian kita mencari lagi adalah yang paling kecil, saat tiba yang paling kecil, yaitu adalah di proses yang ke-6, saat tiba 1. Bisa kita dapat dari waktu selesai yang pada proses yang kedua langsung ke proses 6, maka saat mulainya adalah 8, dan cara mencari waktu selesainya 8 ditambah 16 dapat 14, dan mencari lama tanggap adalah 14 dikurang 1 sama dengan 13. Begitu seterusnya sampai dari proses yang kecil hingga ke besar, didapatlah lama tanggap dengan jumlah 104. Ketika semua ini ditambahkan, maka semuanya didapat adalah 104. Kemudian untuk mencari rata adalah 104 ini dibagi dengan lama proses. Maksudnya dibagi dengan semua jumlah proses 7. 104 dibagi 7 sama dengan 14,8. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Wafi Udin, NPP 30.1601, kelas G5, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan SJF. SJF atau Shortest Job First adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari Bruce CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek.
Ini merupakan contoh soal tentang algoritma penjadwalan SJF. Di sini terdapat 4 proses, diantaranya A, B, C, dan D. A saat tibanya adalah 0, lama prosesnya 7. B saat tibanya 3, lama prosesnya 5. C saat tibanya 4, lama prosesnya 9. Dan D saat tibanya 6, lama prosesnya 8. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menjumlah lama proses untuk menghitung tabel yang akan kita gunakan. 7 tambah 5 tambah 9 tambah 8 yang menghasilkan angka 29. Ini merupakan cara penyelesaiannya. Yang pertama, lama proses A yang harus kita kerjakan pertama kali, karena saat tibanya adalah 0 dan lama prosesnya 7. Jadi dimulai dari angka 0 dan lama prosesnya 7. Dan di angka selesainya berarti di waktu selesai ada di 7. Nah, cara mendapatkan lama tanggapnya adalah dengan cara waktu selesai dikurangi saat tiba dan menghasilkan angka 7. Setelah itu, kita terdapat lama proses ada lama proses B 5, lama proses C 9, lama proses D 8. Di antara ketiga angka tersebut yang paling kecil adalah B. Jadi yang pertama harus kita kerjakan adalah B. Nah, lama prosesnya B. Jadi saat mulanya adalah 7 karena waktu selesainya tadi adalah ke 7. Nah, di sini adalah 7. Cara mendapatkan waktu selesai di B adalah dengan cara saat mulai ditambah lama proses. Di sini adalah 5. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, sama hal sebelumnya, cara mendapatkan lama tanggap adalah dengan waktu selesai dikurangi saat tiba. Jadi 12 kurang 3 menghasilkan 9. Inilah adalah tabel tersebut. Jadi dia dimulai dari angka 7 dan berakhir di angka 12. Selanjutnya adalah ada dua angka, di C sama dengan 9 dan D sama dengan 8. Dan antara dua angka tersebut, angka yang paling kecil adalah 8. Jadi yang harus kita kerjakan pertama kali yaitu D. Karena dia mempunyai lama proses yang terkecil. Nah, di sini lama prosesnya adalah 8. Tadi selesainya di angka 12. Jadi kita mulai dari D dari angka 12. Di sini 12. Nah, cara mendapatkan waktu selesainya sama seperti sebelumnya, yaitu saat mulai ditambah lama proses. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Jadi dia akan selesai di angka 20. Di sini 12, di sini 20. Nah, cara mendapatkan lama tanggap adalah dengan waktu selesai dikurangi saat tiba. Jadi 20 kurang 6 sama dengan 14. Dan yang terakhir adalah kita mengerjakan lama proses C. Tadi saat mulainya adalah 20 karena terakhir berhenti di angka 20. Jadi kita mulainya dari angka 20. Di sini ada lama prosesnya 9. Jadi tinggal 20 ditambah 9 sama dengan 29. Jadi kita mulai dari angka 20 sampai di 29. Cara mendapatkan lama tanggapnya adalah dengan cara 29 dikurang 4 sama dengan 25. Nah, setelah itu hal yang harus kita lakukan adalah cara menjumlah angka lama tanggap. Di sini lama proses A, lama tanggapnya adalah 7, B 9, C 25, D 14. Jadi tinggal tambah 7 tambah 9 tambah 25 tambah 14 yang menghasilkan angka 55. Setelah itu hal yang harus kita lakukan adalah membagi jumlah lama prosesnya. Nah, di sini ada 4 lama proses. Jadi 55 dibagi 4 dan menghasilkan rata-rata adalah 14,5. Seperti itu.